Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mica Duyani. Nah, dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang adjusting akun, atau dalam bahasa Indonesia itu sering kita sebut dengan penyesuaian beberapa akun. Nah, sebelum saya masuk ke dalam penjelasan mengenai penyesuaian akun, saya di sini akan membahas terlebih dahulu dua asumsi yang digunakan atau dua asumsi yang mempengaruhi dalam penyusunan jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada asumsi prioritas. Asumsi prioritas merupakan asumsi di mana suatu perusahaan dapat membagi laporan menjadi beberapa bagian periode waktu, bisa bulanan, per 3 bulan sekali, per 6 bulan sekali, bahkan bisa dalam 1 tahun sekali. Jadi pengaruhnya dalam jurnal penyesuaian. Jika perusahaan menyusun laporan keuangan dalam tiap satu bulan sekali, maka perusahaan akan melakukan penyesuaian terhadap akun-akun tertentu tersebut dalam setiap bulan sekali. Jadi, dalam 1 tahun, perusahaan akan melakukan penyesuaian sebanyak 12 kali. Sedangkan, jika perusahaan menyusun laporan keuangan dalam 1 tahun sekali, maka perusahaan hanya akan melakukan penyesuaian terhadap akun-akun tertentu dalam hanya 1 kali saja pada akhir periode tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada asumsi akrual. Jadi, asumsi akrual merupakan asumsi di mana dasar pencatatan transaksi dicatat jika sudah terjadi transaksi, walaupun tidak ada uang yang kita terima. Nah, jadi kita akan mencatat suatu transaksi jika kita sudah memberikan jasa kepada pelanggan, walaupun pelanggan tersebut belum membayar jasa tersebut. Jadi, prinsip pengakuan pendapatan akan diakui ketika perusahaan telah memberikan jasa tanpa memperkirakan apakah ada uang yang diterima atau tidak. Lalu, pada prinsip pengakuan beban akan diakui ketika kita sudah merasakan manfaat tanpa mempertimbangkan adanya uang yang telah kita bayarkan atau. Nah, di video saya sebelumnya kan saya sudah membahas tentang recording proses. Nah, dalam recording proses itu sudah saya bahas tentang apa itu neraca saldo. Jadi, neraca saldo kan merupakan daftar akun beserta saldonya masing-masing. Nah, sebenarnya perusahaan sudah bisa menyajikan laporan keuangan dengan neraca saldo tersebut. Tapi, nilai yang disajikan dalam neraca saldo tersebut masih banyak yang belum menunjukkan nilai sebenarnya. Nah, lalu bagaimana agar kita menyajikan nilai sebenarnya? Nah, karena ada beberapa akun yang belum mencerminkan nilai sebenarnya, maka kita harus menyajikan nilai sebenarnya dengan cara melakukan penyesuaian terhadap akun-akun yang belum menunjukkan nilai sebenarnya. Dan kita akan melakukan penyesuaian tersebut pada setiap akhir periode. Nah, maksudnya belum menyajikan nilai yang sebenarnya itu bagaimana? Nah, misalkan dalam neraca saldo itu peralatan itu masih senilai 8 juta. Sedangkan peralatan itu per tahun akan melakukan penyusutan. Nah, jadi nilai yang disajikan dalam neraca saldo tentang peralatan tersebut belum menunjukkan nilai yang sebenarnya, karena pada nilai sebenarnya peralatan tersebut sudah melakukan pengurangan nilai atau penyusutan. Maka kita harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap akun-akun yang belum menunjukkan nilai sebenarnya. Nah, dalam pembuatan jurnal penyesuaian itu ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama itu untuk memastikan prinsip pendapatan dan prinsip pengakuan beban sudah dipatuhi oleh suatu perusahaan. Nah, yang kedua itu agar saldo dari akun-akun yang disajikan laporan keuangan itu mencerminkan saldonya atau nilai yang sebenarnya. Nah, jadi ada poin penting yang wajib kita pahami. Yang pertama, jurnal penyesuaian itu pasti melibatkan 2 akun. Satu akun itu dari kelompok laba rugi dan satu akun akan berasal dari kelompok posisi keuangan.
Jadi, jika kita temukan jurnal penyesuaian yang menggunakan dua akun, nah, kedua akun tersebut misalkan berasal dari satu kelompok posisi keuangan atau dua-duanya sama-sama berasal dari kelompok laba rugi, maka jurnal penyesuaian tersebut salah. Karena jurnal penyesuaian itu yang akun pertama itu akan berasal dari akun laporan posisi keuangan dan akun yang kedua itu akan berasal dari laporan laba rugi. Nah, selanjutnya ada dua jenis akun yang harus disesuaikan. Yang pertama itu ada yang namanya akun deferral atau akun yang ditangguhkan. Nah, ditangguhkan pengakuannya sebagai beban atau pendapatan dan akan diakui sebagai pendapatan dan beban pada saat sudah dibuatnya jurnal penyesuaian. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam akun deferral? Nah, yang termasuk dalam akun deferral yang pertama itu ada beban dibayar di muka. Nah, jadi beban dibayar di muka itu adalah perusahaan sudah membayar sebelum manfaat dirasakan, sehingga saat terjadi transaksi belum boleh diakui sebagai beban. Contohnya, pada tanggal 1 Januari, perusahaan A membayar sewa untuk 1 tahun ke depan sebesar 50 juta. Nah, itu perusahaan belum merasakan manfaatnya, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu di awal periode. Nah, itu yang dinamakan dengan beban dibayar di muka. Nah, nanti itu akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan laporan yang disusun oleh perusahaan. Jika perusahaan menyusun laporan 1 bulan sekali, maka perusahaan akan melakukan penyesuaian terhadap beban sewa dibayar di muka. Jadi 50 juta itu nanti akan dibagi menjadi 12 bulan. Nah, hasilnya itulah yang akan dikatakan beban pada bulan pemakaian pertama. Nah, yang kedua itu ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah perusahaan sudah memperoleh uang, namun perusahaan belum memberikan jasa. Nah, misalkan pada sebuah perusahaan percetakan, klien telah membayar jasa iklan sebesar 6 juta untuk pembayaran iklan 6 bulan ke depan. Nah, itu kan perusahaan kita belum memberikan jasa, tapi klien sudah memberikan uangnya di awal tanpa memberikannya di awal. Jadi itu yang dikatakan dengan pendapatan diterima di muka. Nah, akun yang kedua yang harus disesuaikan adalah akun akrual. Jadi akun akrual ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi karena sudah memberikan jasa, namun pada saat akhir periode uang tersebut belum kita terima. Maka nanti pendapatan ini akan kita catat pada jurnal penyesuaian. Nah, yang kedua itu ada beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah kita rasakan, tapi belum kita bayarkan pada akhir periode, maka akan kita catat dalam jurnal penyesuaian. Nah, setelah semua data penyesuaian sudah kita catat dalam jurnal penyesuaian, maka kita akan memposting kembali nilai tersebut ke dalam buku besarnya masing-masing. Lalu akan kita hitung kembali jumlah setiap saldonya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari setiap saldo, maka akan kita susun lagi akun-akun tersebut ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Akun yang kita sesuaikan nilainya akan berubah, sedangkan akun yang tidak kita sesuaikan maka nilainya tidak akan berubah. Nah, setelah membuat neraca saldo penyesuaian, maka kita akan membuat laporan keuangan yang diperoleh dari neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, itulah video saya pada kali ini tentang adjusting akun. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.